Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin. Prihatin. Karena itu tidak setuju. Dosen Kata-kata UIN. Kita lihat Helmi Hidayat, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namanya Helmi Hidayat ya. Top, keren banget. Jibril yang mampu mendengar firman-Nya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Bodoh. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Dosen bodoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction satu video debat, yaitu debat yang sangat luar biasa bagi saya. Luar biasa apa? Luar biasa bikin jengkel. Ya. Luar biasa bikin jengkel, greget. Kalau perlu saya pengen turun langsung ke situ untuk mendebat. Tetapi Allahu Akbar. Dan di sini teman-teman, saya tidak habis pikir kenapa sekelas dosen UIN atau apa itu bisa memiliki pemikiran seperti ini. Coba tidak perlu panjang lebar, kita langsung reaction seperti apa video debatnya. Kita lanjut ke Kiai Holil dari potongan video yang menyebar mulai dari salam Yahudi, kemudian berzina boleh dilakukan asal bisa ditembus dengan uang atau barang. Selanjutnya tata cara sholat di Al Zaitun. Apakah semua indikasi tersebut tidak bisa langsung dibantah dengan dalil dan landasan? Betul. Satu-satu kita sudah sampaikan, seperti umpamanya perempuan boleh menjadi khotib Jumat ya bagi laki-laki. Karena kalau buat perempuan nggak apa-apa. Kita sudah keluarkan fatwanya nomor 38 tahun 2023, 2 minggu lalu. Kita sudah keluarkan. Jadi yang sudah kita mendapatkan informasi utuh dan kita sampaikan. Nah yang lain kita memang ada yang menggunakan metode istiqra itu. Satu-satu nanti sesuai dengan kebutuhan. Termasuk yang kita akan berikan bisa berupa fatwa, bisa berupa keterangan dari MUI kepada pihak penegak hukum. Dan itu semua ada dalilnya yang kita sampaikan. Nggak mungkin kita di luar dalil itu. Maka permintaan kepada kita dan otoritas, ya kalau bicara otoritas kepada kita, ya kita akan sampaikan kepada publik dan kepada pemerintah. Ya, fatwa yang dimaksud tadi berbunyi seperti apa Pak Kiai? Khotib Jumat itu bagi perempuan, kalau dia untuk Jumatan perempuan, meskipun Jumatan tidak wajib buat perempuan itu boleh. Tapi khotib perempuan bagi Jumatan laki-laki maka tidak boleh karena khutbah adalah bagian dari rangkaian sholat Jumat. Dan itu tidak sah. Nah kalau itu sampai dia melakukan sah dan meyakini bahwa perempuan boleh jadi imamnya laki-laki dan Jumatan, itu adalah menjadi kesesatan. Kalau dia hanya melaksanakan itu bisa jadi penyimpangan. Kalau itu kesesatan, artinya suatu yang sudah disepakati tidak boleh menjadi dibolehkan, itu menjadi kesesatan. Maka kita minta bertobatlah dalam kasus ini kalau memang dia meyakini. Karena ini tidak dilakukan baru mengatakan nanti kita akan melakukan khutbah Jumat yang baca adalah perempuan. Kan ini sudah banyak reaksi-reaksi kita sampaikan namanya berkenaan dengan fatwanya. Berkenaan nanti dengan penistaan, penodaan seperti hanya mengatakan tadi tentang Allah nanti nggak ngerti bahasa Indramayu, itu kan orang yang seperti kita kepada Zat yang Maha Kuasa ya dimisilkan, itu kan kita rasa nih, ini soal rasa ya, nanti bisa diuji di dalam ahli bahasa. Ini apakah benar-benar penodaan atau tidak, tapi rasa kita sudah merasa ada penodaan gitu. Kemudian nggak perlu diuji ya, nggak perlu diuji dengan hal apapun, itu sudah penodaan ya. Apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu adalah suatu penodaan. Saya pribadi sebagai seorang muslim ketika pertama kali mendengar atau melihat sholat yang tidak wajar itu, tidak mengikuti sunnah Rasul itu, belum lagi mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, itu sudah jelas menghina Allah, menghina Al-Qur'an, menghina Nabi Muhammad. Karena apa? Analoginya misalkan si Panji Gumilang menulis surat dan surat itu dititipkan ke salah satu orang. Taruhlah orang itu Joni, namanya Joni. Panji Gumilang menulis surat kepada MUI dan dikasih ke Joni, disampaikan ke Joni, tolong sampaikan surat ini ke MUI. Nah, ini apakah ini bisa dikatakan perkataan MUI? Karena MUI yang menerima surat dan melalui MUI itu disampaikan kepada umat. Ya, fatwa lah seperti itu. Panji Gumilang menulis surat kepada MUI, lalu MUI itu menyampaikan ke seluruh umat fatwa. Apakah itu perkataan MUI? Atau perkataan Panji Gumilang, atau perkataan Joni? Analoginya Panji Gumilang, pemikiran Panji Gumilang ini dangkal. Dia hanya ingin viral. Kenapa dia ingin viral? Dengan cara menista agama, dengan menyakiti umat seluruh dunia. Sakit hati umat yang benar-benar paham kepada agamanya. Tetapi bagi pengikut Panji Gumilang semuanya benar. Karena apapun dikatakan orang yang dipujanya itu akan selalu dibenarkan. Baik, kembali lagi ke pembahasan. Intinya Panji Gumilang di sini menyakiti umat Islam di dunia dan membuat ajaran yang sesat dan menyesatkan. Banyak ulama yang sudah memberikan pernyataan demikian. Lanjut. Ketika tafassahu fil majalis, maknanya itu adalah bagaimana Nabi itu dalam majelisnya dilonggarkan karena ada ahli badar yang datang. Kemudian dimaknai dengan Al-Quran yang dia tidak mengikuti pada kaidah-kaidah itu dengan cara sholat yang physical distancing. Nah, karena Panji Gumilang
tidak paham asbabul nuzul, tidak paham dengan sebab-sebab ayat itu turun. Jadi ditafsirkan dengan ro'yunya sendiri, tidak paham asbabul nuzul, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti al-hadis pula, langsung ke Quran ya. Bodoh. Dengan yang menjauh begitu, padahal Nabi sudah mengatakan sawu sufufakum. Sudah suruh rapatkan Nabi. Nabi sudah sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, yang seperti ini sedang proses kita naik menjadi fatwa yang kita sampaikan Dengan insyaallah. populasi videonya ya. Ya, kita coba akan ajak Keren. Anda pemirsa dan juga pakai bersama narasumber Keren. lainnya. Ini ada satu pernyataan dari pimpinan Ponpes Al Zaitun mengenai MUI yang saat ini sedang menggali kajian. Kita simak berikut ini. MUI adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun, memberikan justifikasi sebelum tabayun. Tabayun. Sudah dikatakan komunis, AS Panji Gumilang komunis, dasarnya hanya TikTok. Kemudian mengatakan Al-Zaitun sesat, sudah dikatakan oleh Majelis Ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun. Jadi tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat. Majelis Ulama numpang, katanya sudah meneliti, katanya sudah masuk ke kampus Al-Zaitun. Satu lembar pun surat tidak ada. Penipuan yang menghasut dan mengguncangkan orang banyak. Jangan dikatakan itu sumbernya dari Al-Zaitun. Al-Zaitun tempat pendidikan, wajib menyampaikan pada tempat pendidikan ini hal-hal yang untuk mendukung anak didik ini menjadi warga negara yang baik. Kemudian datang MUI, katanya sudah meneliti, bohong. Respon Anda Pak Kiai. Yang bohong itu kita apa dia gitu. Yang jelas ada suratnya balasan dari dia, dari lembaga masjidnya itu, bahwa Al-Zaitun tidak bisa menerima MUI sampai akhir 2023 karena sibuk dengan kegiatan. Nah, ini namanya kejujuran dibalas kebohongan. Nanti akan saya bahas terpisah masalah Panji Gumilang tadi. Kita fokus kepada dialognya ini. Demikian juga kita secara terang-terangan bawa surat dan mau ketemu yang kedua kalinya. Itu juga tidak diterima. Tapi benar belum pernah memasuki Ponpes Al Zaitun. Kalau masuk ada tim. Jadi kita ada 3 model dari penelitian. Ini buka saja di sini ya. Yang pertama ada yang terang-terangan tadi mutabayun. Artinya kita ngirim surat, kita mau ketemu baik-baik, mau ketemu. Sama dengan ketika di Gedung Sate. Itu juga udah siap, teman-teman juga mau ketemu. Tapi nggak mau kalau ada orang MUI. Di situ tuh ada, ya saya sebut di situ itu ada anggota MUI 2 di dalam. Tapi dia nggak tahu. Alasannya kenapa Pak Kiai? Hah? Panji Gumilang Ya, kenapa menolak bergabung dengan MUI? sekretaris komisi sekretaris tim itu ada sekretaris MUI Jawa Barat. Kemudian dari pusat itu ada 2 atas nama wartawan dan atas nama pengunjung, itu masuk di dalam. Ketika ada beberapa santri pesantren yang katanya kemarin ada juga di pesantren Madura itu ada 2 juga yang memang tim, yang sudah tim bentuk tim, dia masuk. Yang saya reaction kemarin, ada kiai-kiai atau pengasuh pondok pesantren kemarin. Ternyata di situ ada mata-mata yang dikirim. Ya keren kalau begitu. Makanya saya cukup aneh, saya cukup heran. Kok bisa para ulama ini, para kiai ini, para pengasuh pondok pesantren ini bisa dengan jelas mengatakan ternyata Al-Zaitun itu tidak sama seperti apa yang di luar. Oke, ternyata di situ ada juga utusan atau mata-mata dari MUI pusat. Keren. Gali terus informasi. Jadi ngomong tidak mau ketemu dengan MUI di depan dia dan direkam sama teman-teman. Jadi kalau yang formal memang nggak pernah masuk, yang sekarang secara formal, tapi informal masuk. Tapi saya mendengarkan, saya tidak masuk tim ya, di tahun 2002 itu juga begitu. Tidak mau untuk masuk ke dalam secara terang-terangan, pakai surat, secara resmi nggak bisa. Tapi kan banyak teman-teman yang juga jadi dosen di situ. Begitu juga temannya dosen, nginep di situ tanpa sepengetahuan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penelitian, kita ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam, ada yang kita minta informasi kepada masyarakat terkait. Baik alumni yang masih aktif, alumni maupun yang sudah keluar, dan seterusnya. Kita banyak informasi, bahkan dari pengamat pun kita juga mendapatkan masukan. Jadi sebenarnya kalau dalam kerangka SOP penelitian kami itu kan memang dari informasi didalami, kalau bisa ada tabayun langsung. Tapi kalau orang yang nggak mau tabayun langsung, ya kita bisa keluarkan keputusan kita. Karena orang minta penjelasan kepada kita. Arti tabayun sebenarnya meneliti dan menelaah, ya mengetahui begitu. Kalau kita, ya ini pernyataan dari saya. Kalau kita mendengar kabar burung yang tidak, misalkan tidak ada YouTube. Taruhlah sekarang nggak ada YouTube, nggak ada media sosial, nggak ada Google. Jadi kita tidak tahu kemana mau mencari informasi. Misalkan Panji Gumilang tersebar berita bahwa dia itu melakukan salam-salam Yahudi, melakukan sholat secara soft renggang-renggang, wanita di depan, melakukan sholat Jumat dengan khutbah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, dan itu tidak dipublik, tidak ada YouTube. Wajib untuk kita datang ke sana mempertanyakan secara langsung. Paham? Paham kalimat saya? Kalau kita hanya mendengar kabar burung
tanpa melihat dan mendengar secara langsung, maka wajib kita tabayun, silaturahmi, dialog ilmiah, begitu. Tetapi kalau barang bukti sudah ada melalui video, diupload langsung ke YouTube, orangnya jelas, suaranya jelas, dan itu dengan secara sengaja diupload oleh mereka, artinya apa? Mereka menyombongkan diri untuk menunjukkan kesesatannya, dan itu sudah bisa dijadikan barang bukti kalau mereka melakukan penyimpangan, penyesatan, dan penghinaan terhadap agama Islam. Cukup dengan video itu sudah bisa kita tabayuni. Paham ya sampai di sini? Jadi tabayun artinya bukan kita harus ketemu, tetapi meneliti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tujuan untuk ketemu adalah untuk mendiskusikan. Kenapa Anda melakukan hal tersebut? Mana dalilnya? Pakai dalil mana? Quran mana? Hadis nomor berapa? Redaksinya apa? Literasinya bagaimana? Tujuan ketemu adalah begini. Tapi apa? Dikirimi surat, mereka tidak mau. Gedablek. Lanjut lagi. Dan kita sudah mencoba, makanya kalau tadi Gus Rafi, ini kok lambat banget umahnya. Kan ini kan sumbernya kita harus klarifikasi dan benar-benar kita sudah Tapi benar. sebenarnya ada tenggat waktu nggak Pak Kiai? Atau MUI agak ngerem-ngerem dulu nih, karena ada dugaan, ada backing, ada orang kuat di balik Al Zaitun sehingga wah kita harus hati-hati nih, harus unsur kehati-hatian dijunjung tinggi oleh MUI. Insya Allah kami tidak berpikir soal politik, soal backing, karena orang nanya hukum agama. Jadi keren. MUI tidak bicara soal politiknya dan seterusnya. Kami bicara soal bagaimana menjaga umat, ya bagaimana menyampaikan kepada umat tentang ajaran yang dalam mainstream kami adalah itu adalah yang benar. Yang salah kita Yang sampaikan hak. salah. Makanya Betul. ketika tahun 2002 itu kami sampaikan penelitian. Saya ingin menjawab kepada Panji Gumilang berkenaan dengan mengatakan kita mengeluarkan fatwa. Kami mengeluarkan fatwa itu baru satu yang kemarin yang minggu yang lalu tentang khotib Jumat. Yang lalu itu hasil kajian. Hasil kajian yang lalu disampaikan kalau kurikulum tidak ada penyimpangan. Kita sampaikan yang apa adanya. Tapi berkenaan dengan historis, kepemimpinan, ada dengan ini disampaikan. Tapi itu baru indikasi semua dan tidak ada fatwa. Dan setelah itu oleh pemerintah tidak ditindaklanjutin. Saya tidak tahu karena saya belum pengurus MUI. Tapi tidak ada tindak lanjutnya dan tidak ada fatwa saat itu untuk Az-Zaitun. Jadi kalau bilang Zaitun kata MUI komunis, kata MUI umumnya Fatwa dari TikTok. sesat dan dari TikTok, dia yang bohong. Sekarang buka di MUI nggak ada fatwanya. Saling lempar ya Pak Saat Kiai. ini Kalau kata MUI Indramayu cuma memberikan pernyataan haram menuntut ilmu di Al-Zaitun. Begitu kata ketua MUI Indramayu. Jangan sekolahkan anak kalian di Al-Zaitun. Begitu coba karena ajarannya tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, kalau sudah ada fatwa seperti itu dari MUI Indramayu, artinya apa? Yang sekolah di situ wajib dikeluarkan, ponpesnya ditutup, ya. Paham ya? Pak Kiai, Sekarang sama-sama buktikan saja. Cari fatwa MUI yang bilang dia komunis. Sekarang cari fatwa MUI yang mengatakan dia sesat. Az-Zaitun, cari fatwanya. Kalau hasil penelitian sementara indikasi, kan beda fatwa sama indikasi. Terduga sesat ya Pak Kiai. Iya, indikasinya enggak sesat. Ini ada hubungannya. Kalau berkenaan dengan kurikulum kita mengatakan enggak ada penyimpangan kurikulum saat itu. Sekarang pun kami tidak mengeluarkan berkenaan dengan Az-Zaitun. Yang akan kami keluarkan tentang Panji Gumilang. Yang akan kami keluarkan. Yang udah jelas-jelas. Jadi kita menyampaikan hukum sesuai dengan tasawurul masalahnya. Secara personal berarti. Secara personal. Al-Zaitun dipimpin oleh Panji Gumilang. Artinya apa? Apabila kepalanya lari kemana, badannya akan ikut ke sana. Kepalanya siapa? Ya Panji Gumilang. Badannya siapa? Ya Al-Zaitun itu. Paham? Jadi kalau kita di sini mengartikan, oh enggak, Panji Gumilang itu Panji Gumilang, Al-Zaitun ya Al-Zaitun. No. Panji Gumilang adalah kepalanya. Kemana dia pergi, ya mereka akan ikut semua. Pergi ke neraka, ikut ke neraka semua. Pergi kepada kesesatannya, sesat semua. Paham? Harus paham. Lanjut. Mau buktikan, makanya kita bilang kalau mau bukti datang ke MUI. Kalau sekarang kami datangin ke Az-Zaitun dia nggak mau nerima, datang ke MUI kita terima. Konfrontasi saling bukti yang dituliskan. Iya, betul. benar. Pak Jadi kalau Hidayat. mau berani-beranian datang ke MUI. Sekarang kita udah datang ke Az-Zaitun dia nggak mau nerima. Kita dibilang bohong. Sekarang datang ke MUI. Kapan saja kami terima. oke. Iya, nggak bakal Pak berani. Helmi, izin. Pak Helmi, tadi ada indikasi penyesatan dan kesesatan dan juga kemudian penodaan juga di sana. Anda sepakat dengan hal ini? Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin. Prihatin. Karena itu tidak setuju. Dosen Kata-kata UIN. Kita lihat Helmi Hidayat, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namanya Helmi Hidayat ya. Top, keren banget. Tapi tidak setuju kalau di Al-Zaitun ada penyesatan. Waduh, ini orang apa ini? Pokoknya seperti yang saya bilang tadi, siapapun yang membela penyesatan Panji Gumilang, dia adalah setan yang berbicara. Siapapun yang mendiamkan penyesatan Panji Gumilang, ya mereka setan yang bisu. Sama-sama setan. Begitu. Ya artinya kalau orang-orang seperti biasa, yang tidak memiliki power dan mereka diam, ya tidak apa-apa. Karena memang tidak punya power untuk berbicara. Ya cukuplah untuk berbicara kepada orang terdekat mereka. Al-Zaitun itu sesat loh. Jangan sekolahkan anak-anak kalian ke situ. Ini sudah cukup. Namanya tidak mau mendiamkan kemungkaran. Tetapi orang seperti saya memiliki masa 900.000 subscriber. 900.000 orang ini bisa saya sampaikan apa yang saya ketahui.
yaitu tentang penyesatan Al-Zaitun dan untuk melawannya juga. Artinya apa? Saya tidak boleh tinggal diam di dalam perihal agama. Paham? Dan begitu pun MUI. MUI tidak boleh tinggal diam karena tanggung jawab MUI adalah kemaslahatan umat di seluruh Indonesia dan harus memberikan fatwa secepat mungkin. Dengan apa? Dengan hasil penelitian. Begitu. Perkara tidak mau diajak dialog seperti Panji Gumilang, ya sudah, karena buktinya ada. Buktinya jelas, pengucapannya jelas dari mulutnya itu. Mau diapain lagi? Lanjut. Sesat dan noda, agama ternoda. Pertama adalah, sebutlah misalnya, disebut berkali-kali oleh Kiai Lapis bahwa Panji Gumilang itu sesat. Ya. Kalau implikasi sesat apa? Apa? Di dalam Islam, kalau orang Ya. sesat itu ad-dhalun, pasti masuk neraka. Hmm. Yang menentukan orang masuk neraka itu cuma satu, pemilik neraka. No. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu. Nah, paham. Yang bisa memasukkan siapapun ke neraka itu cuma Allah. Tetapi umat Islam tahu kriteria orang-orang yang akan masuk neraka. Contohnya akidahnya menyimpang, syariatnya menyimpang, tidak mengikuti Quran dan hadis. Kenapa? Ibadah apabila tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, atau tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka bisa diindikasikan sesat. Bikin-bikin sendiri ibadah. Nah, itu bahaya. Bahkan Nabi Muhammad pernah menyatakan ada 10 sahabat yang akan dijamin masuk surga. Artinya apa? Manusia tahu, Nabi Muhammad tahu siapa-siapa yang akan masuk surga, apalagi yang masuk neraka gitu. Tahu banyak hadisnya kalau Nabi Muhammad tahu siapa-siapa yang masuk neraka. Orang kafir pasti masuk neraka, orang fasik, orang zindik, orang yang munafik dan lain sebagainya itu pasti masuk neraka karena tidak sesuai dan tidak patuh. Ini hanya mau ngeles ini. Ini dosen apa ini? Lanjut dulu dah. Pun di antara kita yang hadir di sini, di luar sana, di Indonesia, di dunia ini, yang berhak menyatakan seorang manusia sesat nanti di akhirat. Nah, nasib kita aja belum jelas di akhirat nanti. Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat? Sesat itu biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan kita. Yo, kalau begitu banyak orang bikin agama nanti. Ya, banyak orang bikin agama nanti. Kalau kita tidak tahu yang sesat, bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, "Janganlah kalian sholat di belakangnya Syiah Rafidhah." Artinya apa? Kalau kita sholat di belakangnya tidak sah, harus sholat lagi. Kalau kita terus menerus sholat dengan orang Syiah Rafidhah, artinya apa? Sholat kita tidak diterima. Sedangkan kita tahu, atau kita memang mau masuk ke Syiah. Para imam mazhab dan orang-orang soleh telah memberikan wanti-wanti kepada kita untuk mengantisipasi siapa-siapa nih yang sesat. Karena orang-orang sesat akan membawa kita kepada neraka. Artinya apa? Kita tahu kriteria orang yang akan masuk surga. Kita tahu kriteria orang yang akan masuk neraka. Bukan berarti kita menjustifikasi orang itu masuk neraka atau surga. Seperti ada suatu hadis di mana ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di manakah ayahku kelak di akhirat?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ayahmu di neraka." Lalu sahabat itu terbalik dengan wajah yang murung, sedih. Lalu Rasulullah memanggil lagi, "Ayahmu di neraka dan ayahku juga." Artinya apa? Rasulullah tahu kriteria-kriteria orang yang akan masuk neraka dan surga. Ada kriterianya. Namun tetap ingat, hak dan prioritas untuk memasukkan seorang manusia ke neraka atau surga itu hanya Allah yang tahu. Allah misalkan sudah menetapkan orang itu masuk neraka, tapi nanti di padang mahsyar Allah ingin memasukkan orang itu dan keluarkan dari neraka masuk surga. Itu hak Allah. Sekelas Rasulullah tidak mampu, hanya Allah yang mampu. Jadi apa? Kita hanya bisa menyampaikan kriterianya orang-orang yang akan masuk neraka. Bukan kita yang menjustifikasi orang itu akan masuk neraka. Dan kita tidak boleh membiarkan. Kalau ada orang yang kriterianya sudah sesat, menyimpang, tidak benar, dan kita mendiamkannya, artinya kita meridoi mereka dengan kesesatannya. Apakah ini dibenarkan? Tidak. Orang yang sudah jelas-jelas tidak ikuti Al-Quran dan hadis, kita harus mengingatkan. Kalau dia mengajarkan dan dengan sengaja dia menghina agama Islam, maka wajib ditangkap. Sengaja dia menyesatkan umat, wajib ditangkap. Karena apa? Berbahaya bagi anak bangsa. Apalagi statement-statement yang bagi saya pribadi sudah telak itu menghina Islam. Tidak boleh didiamkan, ya. Tidak boleh. Coba lanjut. Jibril yang mampu mendengar firman-Nya, tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Bodoh. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Bodoh. Kan nggak mungkin. Karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah ternoda, agama ternista. Coba agama Bodoh. yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur bisa ternista. Oh kalau gitu kita menganggap satu nilai-nilai yang bisa ternista dong. Dosen bodoh. Itu nggak masuk dalam logika saya. Perilakunya dianggap nyeleneh Pak Kiai di lingkungan pondok pesantren, harusnya nggak ada salam ya. Beberapa penyimpangan juga tadi disampaikan. Kalau misalnya saya Panji Gumilang dianggap nyeleneh, sebut nyeleneh. Kalau dianggap bersalah, biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat, jangan bilang dia ternoda.
Saya Loh. jawab. Orang yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim itu sudah salah. Itu sudah jelas-jelas sesat. Bagaimana mau menganalogikan? Tidak bisa. Orang yang sudah merubah-rubah tatanan syariat, tatanan sholat, itu juga, aduh, sholat pakai kursi, bisa berdiri, bisa ruku. Panji Gumilang faktanya, kalau dia tidak bisa ruku, bisa dia ruku. Teman-teman, kemarin dia ngelus anjing itu ruku. Itu bisa Panji Gumilang. Tetapi kenapa ketika sholat tidak mau ruku? Aneh kan? Aneh. Banyak gaya dia itu. Silakan. Ya, Baik. kata nista itu sudah ada kok. Di undang-undang juga ada, nanti Bang Egy bisa nyampaikan soal nista. Di bahasa Indonesia juga ada nista. Orang yang anggap kita itu tinggi, kemudian direndahkan, itu namanya menistakan. Bahkan bukan hanya berkenaan dengan keagamaan, tokoh pun yang itu dianggap itu tinggi, kemudian direndahkan, itu menistakan. Betul. Kemudian kalau mengatakan tidak ada yang berhak untuk kita mengatakan sesat. Kita dalam Fatihah sendiri mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sesat. Nah, Jadi beda dengan cara berpikir filosofis dengan berpikir tentang hukum. Dan kita ketika menghukum bukan berarti kita suci, tapi Allah sudah memberi ketentuan. betul. Seperti hurimat alaikumul maitatu wadamu. Allah mengatakan haram, masa kita nggak berani mengatakan haram? Udah ini berarti orang yang menyimpang ini sudah waladdallin. Dan kita sudah mempunyai kerangka, dan itu dilakukan dengan cara musyawarah. Kalau tidak masuk akal, terserah. Kami punya akal juga, punya logika sendiri juga. Logika fikih beda dengan logika falsafi. Silakan. Pak Helmi. Pak Helmi. Coba sekarang. Tadi Pak Kiai bilang katanya MUI punya 10 indikator Ya. orang tersesat. Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator, lalu saya masuk neraka? Emang siapa pemilik neraka? MUI. Oke. Ini beda antara masuk neraka dan kata-kata sesat. Mas. Jadi tidak setiap yang sesat itu masuk neraka. Yang bukan Bodoh. neraka Allah. Allah kalau mau mengasih maaf tidak, tapi ada kerangka hukum, Mas. Siapapun yang berzina itu dosa. Kalau orang mengingkari bahwa zina itu adalah haram, dia tidak mengatakan tidak haram, itu sesat, Mas. Tapi Betul. mungkin Allah memaafkan, itu soal masuk neraka, soal hukum lain lagi, Mas. Jadi jangan disamakan antara masuk neraka dengan ketentuan hukum. Betul. Monggo. Betul. Berarti kan Oh, keren. Keren. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ad-dhalut, sesat, ya kan? Itu adalah terma dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk dalun? Ya hanya Allah yang tahu. Kan begitu ya? Benar. Loh. Ketika orang melanggar yang haram, dia hanya melanggar yang haram, dia fasik. Kan gitu ya? Bahwa kemudian setelah dia dan dia berdosa tentu saja, misalnya berzina. Setelah dibuktikan dengan 4 saksi dia berzina, dilihat bahwa ternyata penisnya masuk ke dalam vaginanya seperti kata hadis ya, seperti timba masuk ke dalam sumur, gitu kan, dibuktikan dia berzina, dia berdosa. Kalau sudah terbukti dia dirajam, ya kan? Bahwa kemudian setelah dia berdosa, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kami mengatakan soal masuk neraka? Kan nggak pernah. Nah. Anda membantah yang tidak kami katakan. Anda membantah dalam hayalan Anda sendiri. Betul lah. Ya, saya mengatakan Anda sudah bisa memahami yang kami sampaikan. Keren. Kalau orang berzina itu haram, Mas. Betul. Kalau dalam ajaran kami itu bilang haram, lalu Anda bilang zina nggak haram, itu sesat, Mas. Beda dengan pekerjaan haram itu Anda melaksanakan haram, kemudian Anda mengingkari yang haram itu sesat, karena sudah jelas. Soal masuk neraka, belum tentu yang namanya Allah yang tahu, tapi Allah. Allah memberikan koridornya dalam Ukuran hidup ini. sesatnya Pak Kiai ya? Sesat yang Anda Oke, maksud saya seperti apa, Pak nggak Helmi? mengatakan Makanya ukuran sesat apa? Kalau Dan menurut Anda sekarang seperti kalau apa? kita kembali pada kasus saya Panji Gumilang, Hmm. satu saja, mari kita bahas. Apa yang membuat beliau menjadi dianggap tersesat oleh MUI? Saya Oke. katakan indikasi. Indikasi. Makanya kami mengatakan kita ini sedang proses finalisasi. Betul. Indikasi sesatnya adalah ketika menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti pagu dan kaidah dalam ilmu tafsir. Sesat. Dia ngarang sendiri. Ketika mengatakan tafasahu fil majalis diartikan dengan dia distancing, physical distancing dalam sholat. Kemudian dimaknai dengan hadis Nabi minal muslim muslimat mu'min mu'minat, ini kan berdampingan lafadznya. Lalu dimaknai di dalam dalam sholat seperti itu. Itu namanya menyimpang, Mas. Iya. Mengerjakan. Tapi ketika dia itu menyalahin seperti ini dan itu kekeh dengan merasa benar, tidak pernah dikatakan oleh para ulama, dia sudah qala fil Qur'an bi ra'yihi. Nabi mengatakan faliyatabawa maq'atu minan nar, bukan Khalil yang ngomong. Jadi kalau kami menetapkan hukum, itu bukan kami yang bikin hukum. Kami ini meneruskan dan mengartikan wahyu. Monggo. Ketika saya Panji Gumilang sholat, Orang bodoh akan memiliki argumennya sendiri dan tidak akan mengutip Al-Quran dan hadis sama sekali. Mana dari tadi orang ini mengutip Quran dan hadis? Gak ada. Dia ini menafsirkan dan melawan argumen dari Kiai Khalil dengan ro'yu, dengan filsafat, ya, dengan filosofi. Nauzubillah. Bicara surga neraka, padahal tidak ada yang ngeklaim orang masuk neraka di situ. Hanya mengatakan sesat. Ketika orang itu bertaubat dari kesesatannya, bisa masuk surga dan lain sebagainya. Prioritas untuk masuk surga atau neraka tetap milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik wali, apalagi wali kutub. Lanjut. dengan distancing ya, laki dan perempuan berjarak. Dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Duh. Saya katakan, Sudah kalau dibilang dia tadi. itu menyimpang karena
Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan, sebaik soft-softnya perempuan di belakang. Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan bahkan di depan perempuan. Dia kan sudah menyimpang, Mas. Betul. Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan, kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan, kaidah tafsir tidak membenarkan. Kita kan dari Nabi dan ulama. Itu yang disebut kesesatan. Betul. Waduh. Apa Apa jawabannya gimana? Bodoh. Ya sejauh yang saya lihat Bodoh dari pasti. argumentasi Panji Gumilang, saya tidak bela dia, tapi membela. Mau bela juga nggak apa-apa, oke kita debat. baik. Silakan Pak Helmi. Baik. Oke. Sejauh argumentasinya tafasahu tawasau, ya kan? Berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Madinah Jangan saya belum selesai. disamakan. Saya saya menghormati Anda. Oke, Anda silakan selesai. silakan. Jangan sama. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir, ya, dengan buat agamanya sendiri dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu. Di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun masar, itu urusan dia nanti gitu loh. Allah. Nah, yang kedua, Oke, silakan. yang menjadi kesulitan kita bersama adalah Jangan diborong semua Pak Helmi ya. baik, Gantian nanti. terakhir, Ya, silakan, Boleh, silakan. satu lagi. terakhir. Tafsir dari Kiai Holil ini yang menganggap bahwa tafsir Panji Gumilang itu salah. Yang saya prihatinkan adalah kemudian ditebar tuh di Twitter, di medsos dan sebagainya. Maka masyarakat Indonesia yang tidak semuanya secerdas dan sepandai Kiai Holil itu menangkap salah. Karena kan nggak mungkin kalau itu bisa dilepas dari MUI. Nggak mungkin saya sebagai Holil, Oke. tapi juga sebagai Langsung Pak Kiai boleh. Pertama, sampean sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah. Betul. Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah. Islam itu dari wahyu. Betul. Maka di sana ada posisi dan kondisi yang itu darurat, maka dalilnya sampean sudah lemah. Kalau itu membela Panji Gumilang. Betul. Kalau itu berdasarkan Keren. suatu fenomena di satu tempat, Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam. Betul. Silakan kamu bertanya. Yang kedua, kalau saya menyebar di medsos, saya memberi keterangan, orang bertanya, dan dia disebar di medsos. Sesuatu yang terang di medsos, maka harus dijelaskan di medsos. Makanya kalau ini sudah diam-diam, kita sampaikan diam-diam. Betul. Nggak ada yang salah. Wong itu juga disampaikan di medsos, medsos juga berkembang. Maka kami Nah, ini yang saya maksud ya teman-teman. Ketika ada penyesatan di media sosial, maka kita bantah di media sosial. Apapun yang ada di media sosial, yang dimana itu mengajak orang pada kesesatan, maka kita wajib punya tanggung jawab untuk meluruskannya. Sama halnya dengan Panji Gumilang, dengan sengaja dia merekam khutbah Jumatnya, sholat Jumatnya, dan lain sebagainya, diupload ke YouTube, dan kita diam-diam saja melihat itu, maka kita sama saja meridoi hal tersebut. Kita mendiamkan penyesatan tersebut. Jadi kita harus membantahnya. Dan langkah berikutnya adalah tabayun, bertemu. Di sini sudah kelihatan nih kualitasnya ya. Ini dosen ini lulusan mana ini? Ya gak perlu bicara lulusan ya teman-teman. Orang untuk memahami Islam jangan dilihat dia lulus dari mana. Orang untuk dilihat dia sejauh mana memahami akidahnya bukan dari titelnya, bukan dari alma maternya, tetapi sejauh mana dia memahami Quran dan As-Sunnah. Begitu. Lanjut. harus menjauh di medsos. Karena memang zamannya begitu. Saya minta dalilnya sampean, mana ada dalil Islam itu berdasarkan di Mekah dan Madinah. Dan fenomena di Mekah dan Madinah. Itu kan mesti, dalam furu'nya mungkin berbeda. Keluarkan dalilnya. Yang itu Mekah tadi dalilnya itu di mana yang boleh begitu dan bisa jadiin dalil di tempat lain. Bukan. Yang saya ingin katakan adalah bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan. Sebentar, kalau orang nggak ada masalah dalilnya, ini kan kita bicara dalil. Sumber dalilnya Aku Pak Helmi dan tahu Bapak. Ya, Sesaat lagi kita saya dengar ditahan dari dulu. sesaat Kita lagi, harus jeda jeda. catatan demokrasi pemirsa. Nggak punya dalil ya Pak Kiai. Dia menggunakan akal. Sama seperti Panji Gumilang, menggunakan akal, menggunakan rokyunya sendiri. Dan itu sudah jelas-jelas sesat. Oke, teman-teman, saya dari tadi sudah memberikan tanggapan mengenai pernyataan dari dosen ini. Dosen bodoh ini kalau menurut saya. Tidak terima dibilang bodoh. Ya kalau tidak terima dibilang bodoh, bawakan dalil.